Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan, terutama pada abad 21, kita pertama akan melihat konsep dan paradigma pengembangan profesi berkelanjutan. Pada konsep dan paradigma pengembangan profesi berkelanjutan, yang awalnya guru sebagai pengajar saja, yang mengajar saja, sekedar mengajar, sekarang guru beralih menjadi tidak hanya mengajar tetapi juga belajar. Kemudian konsep guru sebagai profesional yang reflektif. Nah, di sini kita akan melihat konsep belajar guru profesional. Yang pertama yaitu belajar dari pengalaman dan terjadi secara siklikal. Yang kedua, belajar dari tindakan reflektif. Kemudian yang ketiga, belajar dimediasi oleh konteks. Sebagai profesional yang reflektif, guru yang pertama dilakukan yaitu mendeskripsikan pengalaman. Kemudian memahami dan merasakan situasi, bagaimana situasi yang dihadapi, merasa kesulitan atau tidak, atau ada perlu banyak pelajaran-pelajaran yang harus dilakukan pembenahan, direfleksi, dievaluasi. Kemudian mengevaluasi, setelah itu menganalisis, kemudian menyimpulkan dan menyusun rencana aksi. Setelah itu Bapak Ibu, kita harus mengetahui konsep belajar mandiri, meliputi 3 dimensi sosial, pedagogis, dan psikologis. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan terutama tekun, harus belajar terus-menerus dan tidak berhenti, konsisten, ajak, disiplin, tidak bermasalah, terencana dan berorientasi pada kompetensi, fokus pada pencapaian tujuan, inovatif, menggunakan cara-cara baru, kemudian ada tindak lanjut yang jelas dan dilakukan sepanjang hidup. Di belajar itu secara terus menerus, berlanjut. Kemudian berkelanjutan. Namun sebelumnya kita mengetahui komponen dan keterampilan belajar mandiri. Pada abad 21 ini kita harus punya komponen, yaitu niat, alokasi sumber daya, tindakan, kompetensi, dan harus mengetahui konsepnya. Konsep dalam belajar mandiri itu belajar bebas, ketidaktergantungan, dan kontrol psikologis. Jadi menata diri kita supaya bisa belajar dengan baik. Kemudian keterampilan-keterampilannya, ada keterampilan umum, keterampilan menetapkan tujuan, keterampilan memproses informasi, kemampuan mendengarkan, kemampuan kognitif, keterampilan dalam memonitor proses aktivitas kognitif, kemampuan memproses informasi, kompetensi terhadap materi, keterampilan mengambil keputusan, kesadaran mandiri, kemudian secara berkelanjutan. Dalam belajar mandiri, kita tiap hari terus belajar. Nah, strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, mekanismenya guru melakukan refleksi dan evaluasi. Guru dinilai kinerjanya. Nah, di sini kita bisa melihat guru menyetujui rencana PKB, kemudian menerima rencana kegiatan PKB final, menjalankan PKB
sepanjang tahun, kemudian melakukan monef, guru menerima perkiraan angka kredit, guru melakukan refleksi dan evaluasi akhir. Pengembangan diri dalam strategi pengembangan berkelanjutan PKB. Pengembangan diri yang dilakukan yaitu dengan mengikuti diklat baik fungsional maupun kolektif. Kemudian publikasi ilmiah, presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran kalau sudah menghasilkan suatu karya kemudian dipublikasikan. Dan karya inovatif, teknologi tepat guna, dan bisa menciptakan karya sendiri. Begitulah Bapak Ibu strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.